for 911. What's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up, and I just got home from lunch, and she won't wake up. She's Oh my 19. God. Okay. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Hello Dina, terima kasih udah klik video ini. Ya, sesuai dengan judul video ini atau thumbnail yang sudah kalian baca, hari ini aku akan menceritakan tentang kasus pembunuhan Jessie Blodgett oleh sahabat karibnya sendiri di tahun 2013. Dan daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. Jessie Blodgett lahir pada tanggal 22 Maret 1994 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Joy dan Buck Blodgett, dan mereka tinggal di Hartford, Wisconsin, Amerika Serikat. Di masa kecilnya, Jessie ini adalah anak yang pintar, cerdas, dan berbakat. Di mana teman-teman seusianya yang hanya bisa spelling kata-kata pendek dan mudah, saat itu Jessie sudah bisa spelling kata-kata panjang dan rumit. Sehingga gurunya selalu membuatkan soal yang berbeda untuk Jessie. Di saat beranjak dewasa, Jessie tertarik di bidang musik dan berakting. Dia pun pintar menciptakan lagu dan dia bisa bermain beberapa alat musik, khususnya piano dan violin. Jadi Jessie ini tuh adalah seorang aktris panggung profesional yang sering ikut di teater-teater gitu. Dan dia mempunyai bisnis, yaitu mengajar anak-anak di kotanya bermain musik. Di waktu luangnya, Jessie juga mengikuti beberapa organisasi seperti organisasi perlindungan wanita dan organisasi perlindungan hewan. Daniel Bartel adalah teman SMA Jessie yang mempunyai kegemaran yang sama, yaitu bermain musik dan menciptakan lagu serta berakting. Mereka sangat dekat dan pernah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, tapi hubungan itu tidak lama, sekitar 4 bulan, karena Daniel merasa kalau hubungan mereka itu hanya cocok sebagai hubungan teman. Walaupun demikian, mereka tidak bermusuhan dan mereka tetap berteman seperti biasa. Mereka tetap bermain musik, mereka tetap berakting, mereka tetap melakukan hal-hal bersama-sama. Hingga pada akhirnya setelah lulus SMA, Daniel ini harus pindah ke kota lain karena dia kuliah di kota itu. Dan Jessie tetap berada di Hartford. Tentu saja karena jarak yang cukup jauh ini, komunikasi mereka sudah tidak seintens saat mereka berada di kota yang sama dahulu. Di liburan musim panas pada tahun 2013, Daniel kembali lagi ke Hartford karena dia drop out dari kuliahnya. Dan hal ini membuat Daniel serta Jessie kembali lagi bersama-sama dan melakukan hal-hal bersama-sama lagi. Mereka menciptakan lagu bersama, mereka bermain musik bersama, dan mereka bermain teater di teater yang sama juga. Pada tanggal 14 Juli 2013, Daniel dan Jessie ini bermain di teater yang sama, tetapi pada judul yang berbeda. Jessie menjadi pemain biola di teater yang berjudul Fiddler on the Roof, dan Daniel ini menjadi peran utama di teater yang berjudul Bye Bye Birdie. Setelah acara teater selesai, mereka bersama teman-teman mereka mengadakan pesta. Dan di pesta itu Jessie merasa tidak nyaman karena ada 2 orang laki-laki yang mengganggu dia. Setelah pesta selesai, Jessie pulang ke rumah itu sekitar pukul 1 malam. Dan di saat itu Jessie bercerita kepada ibunya tentang teater yang dia jalani, yang sukses, kemudian tentang dia berpesta sama teman-temannya, dan dia juga menceritakan ke ibunya tentang 2 orang yang mengganggu dia di pesta itu. Tak hanya bercerita kepada ibunya, ternyata di hari itu sebelum tidur, Jessie juga menuliskan kejadian itu di buku diarinya. Keesokan harinya pada pukul 7 pagi, Joy, ibu Jessie seperti biasa masuk ke kamar Jessie untuk meletakkan pakaian-pakaian Jessie yang bersih dan melihat Jessie masih tertidur. Setelah itu, Joy seperti biasa berangkat kerja. Begitupun ayah Jessie, Buck Blodgett, dia juga sudah pergi bekerja. Di siang hari, Joy atau ibu Jessie ini pulang ke rumah untuk makan siang dan dia melihat rumah dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Biasanya saat dia datang ke rumah itu dia pasti mendengar Jessie bermain piano, dia mendengar Jessie bernyanyi. Tapi pada saat itu dia melihat kondisi rumah itu sepi. Kemudian Joy berteriak dari bawah memanggil Jessie, tapi setelah beberapa saat tidak ada sautan dari Jessie. Joy merasa sebal karena Jessie tidak membalas panggilannya
Dan hal ini membuat Joy naik ke lantai atas untuk membangunkan Jessie. Tapi apa yang didapat? Joy mendapati Jessie dalam kondisi keadaan yang sangat dingin, membiru, dan sekujur tubuhnya itu basah. Setelah itu, Joy langsung menelpon 911 dan begini percakapan antara Joy, ibu Jessie, dengan 911. Oh my god. Oh my god. Hartford 911, what's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up, and I just got home from lunch, and she won't wake up. She's oh 19. my god. Okay, hang on just a second. Trish. Okay, so is she breathing? I don't think so, no. Okay, ma'am, do you know how to do CPR? Jessie, Do you know how to do CPR, ma'am? she's cold. She's cold. She's cold. She's cold. Oh my god. Tak berapa lama polisi dan ambulan datang, tetapi mereka tidak bisa menolong Jessie karena Jessie sudah meninggal. Pada jasad Jessie ditemukan lilitan di leher, ditemukan juga bekas lilitan di pergelangan tangan, dan rambut serta tubuh Jessie basah. Diduga Jessie dimandikan terlebih dahulu oleh pelaku untuk menghilangkan bukti-bukti dari pelaku. Polisi juga tidak melihat adanya jendela atau pintu yang rusak, yang berarti pelaku adalah orang yang dikenal oleh Jessie. Saat polisi mewawancarai Joy, ibu Jessie bercerita bahwa semalam Jessie menceritakan kejadian yang tidak enak. Jadi dia diganggu oleh 2 orang laki-laki di pesta setelah teater selesai. Hal ini dibuktikan juga penemuan polisi terhadap buku diari Jessie, dan polisi akhirnya mencari 2 orang itu. Saat kedua orang itu ditemukan, polisi menginterogasi mereka, tetapi mereka dibebaskan karena polisi tidak menemukan adanya indikasi mereka membunuh Jessie. 3 hari sebelum Jessie terbunuh, di kota lain, Richfield, yang tidak jauh dari Hartford, kota Jessie terbunuh, terjadi penyerangan kepada seorang wanita bernama Melissa Asler saat Melissa sedang berjalan-jalan di taman bersama anjingnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menyerang Melissa dari belakang, dan laki-laki itu membawa pisau. Dengan berbagai perlawanan, akhirnya Melissa bisa mengamankan dirinya, walaupun dia terluka dengan luka yang cukup parah di tangan, karena Melissa berhasil merebut pisau dari pelaku penyerangan ini. Setelah kejadian itu, Melissa pun pergi ke rumah sakit dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Detektif dari kepolisian mewawancarai Melissa, dan untungnya Melissa ini mengingat dengan sangat jelas ciri-ciri pelaku penyerangnya. Jadi ciri-ciri pelakunya itu masih muda, berusia 18-20 tahun, dengan rambut pirang, blonde, dan kulit yang putih, tinggi sekitar 6,2 kaki, dan berat sekitar 210 pound. Dan saat itu pelaku penyerangan Melissa memakai celana pendek kotak-kotak. Selain mengingat ciri-ciri fisik dari laki-laki yang menyerangnya, Melissa juga mengetahui mobil apa yang dipakai oleh penyerangnya itu. Berdasarkan informasi yang diberi Melissa, polisi pun membuat sketsa wajah pelaku, dan sketsa ini dipublikasikan ke masyarakat agar apabila masyarakat mengetahui orang yang mirip seperti di sketsa ini, harap dilaporkan ke pihak kepolisian. Hingga akhirnya ada salah satu polisi yang beberapa bulan lalu bertugas di taman tempat penyerangan Melissa, dan dia juga mengenali mobil yang sebelumnya dilaporkan Melissa ke detektif itu. Dan polisi ini mempunyai kebiasaan, setiap dia jaga di taman itu atau patroli di taman itu, polisi ini selalu menulis plat-plat nomor mobil yang parkir di taman itu. Setelah mengetahui plat mobilnya, akhirnya polisi bergegas untuk melacak siapakah pemilik mobil itu. Dan apa yang ditemukan polisi, ternyata pemiliknya itu adalah orang yang sudah paruh baya, sekitar 45 tahun. Jadi tidak seperti ciri-ciri yang diberikan oleh Melissa. Kecuali pasangan suami istri ini mempunyai anak yang umurnya sama, antara 18-20 tahun, dan ciri-ciri fisiknya juga sama. Dan kalian tahu siapa anak dari pemilik mobil itu? Ya, Daniel Bartel. Orang tua Daniel pun memberikan nomor Daniel kepada kepolisian karena pada saat itu Daniel nggak ada di rumah. Dan saat perjalanan pulang, polisi menelpon Daniel. Di waktu yang sama, saat Daniel menerima telepon, Daniel berada di rumah duka Jessie untuk mengucapkan bela sungkawanya kepada orang tua Jessie.
Polisi berkata kepada Daniel kalau kita harus ketemu, dan Daniel menjawab, iya, saya akan segera ke sana. Kalian ngerasa nggak ada keanehan di percakapan antara polisi dan Daniel? Ya. Kalau misalnya orang normal, saat polisi telepon dan polisi ingin bertemu dengan kita, kalau kita tidak melakukan apa-apa, otomatis kita akan bertanya, ada apa? Kenapa mau ketemu sama saya? Apa saya salah? Dan lain sebagainya. Tetapi tidak untuk Daniel. Daniel tidak bertanya apapun, dan Daniel hanya menjawab, iya, saya akan segera ke sana. Hal inilah yang membuat polisi semakin yakin bahwa Daniel adalah pelaku penyerangan Melissa. Saat polisi bertemu dengan Daniel di ruang integrasi, polisi sedikit basa-basi di awal nih. Jadi dia tanya, saat kita telepon kamu di mana? Kemudian Daniel menjawab, saya ada di rumah Jessie, teman saya yang meninggal. Kemudian polisi bertanya lagi, kenapa temanmu meninggal? Daniel menjawab, mungkin ada seseorang yang memperkosa dan membunuhnya. Saat interogasi tentang penyerangan Melissa di taman, Daniel bersikeras tidak mengetahui hal itu sama sekali dan tidak melakukan hal apapun. Tapi di tengah pembicaraan, tiba-tiba polisi mengetahui bekas luka di siku dan di lengan Daniel. Saat ditanya kenapa, Daniel menjawab kalau dia terjatuh. Dan ada juga luka bekas sayatan atau tusukan di ibu jari Daniel. Dan saat polisi bertanya karena apa luka itu, Daniel menjawab kalau itu adalah luka terkena skrup di tempat kerjanya. Polisi lain bertanya, apakah jika aku bertemu dengan atasanmu akan berkata kalau kamu masih kerja di sana? Dan Daniel pun menjawab tidak. Jadi udah berubah-ubah nih. Dia bilang kena luka sayatan itu di tempat kerja, kena skrup. Tapi setelah ditekankan oleh polisi yang lain, dia bilang kalau dia nggak kerja. Lalu polisi pun bertanya kan, loh, kalau kamu nggak kerja, terus lukamu itu kena apa? Dan Daniel menjawab, luka ini terkena sayatan pisau saat dia lagi di dapur sedang memasak. Jadi nih, Daniel ini ternyata setiap hari dia itu berlagak bekerja di depan orang tuanya. Dia bangun pagi hari, dia pakai baju kerja, dia bawa bekal untuk makan siang, dia berangkat kerja, dia pakai mobil orang tuanya untuk kerja. Tapi sebenarnya dia itu nggak bekerja alias pengangguran. Karena jawaban Daniel yang berubah-ubah dan Daniel menjawab yang terakhir tadi, tangannya terkena pisau saat memasak, polisi pun akhirnya seyakin-yakinnya kalau Daniel ini memang bermasalah. Dan polisi pun mendekati Daniel. Polisi berkata, Daniel, tidak ada orang yang waras atau orang normal di dunia ini yang menyembunyikan sebab jarinya terpotong pisau saat memasak. Jujurlah kepada kami apa yang sudah terjadi. Akhirnya karena terpojok, Daniel mengaku kalau iya memang dia adalah orang yang menyerang Melissa di taman. Saat ditanya oleh polisi apa motif dari Daniel untuk menyerang Melissa, Daniel menjawab karena dia ingin menakut-nakuti seseorang. Daniel bercerita sejak dia di drop out dari sekolah, dia selalu merasa takut akan kehidupannya dan dia ingin orang lain juga merasakan hal yang sama. Akhirnya setelah interogasi itu selesai, Daniel pun ditangkap dan dimasukkan ke sel penjara. Setelah itu keesokan harinya polisi pun menyusuri taman tempat Daniel melakukan penyerangan untuk mencari bukti-bukti yang lain. Polisi menyusuri taman itu dan juga mengobrak-abrik semua sampah yang ada di taman itu. Hingga akhirnya ditemukanlah sampah yang di sampah itu ada banyak darah berceceran. Dan juga ditemukan pula selotip yang sama dengan selotip yang ditemukan di rumah Daniel. Polisi semakin curiga karena ditemukan begitu banyak darah di sampah itu. Setelah diperiksa, ternyata memang benar itu darah Daniel. Di kantor kepolisian untuk meyakinkan bahwa kalau Daniel ini benar-benar tersangka penyerangan Melissa, Melissa pun diundang ke kantor polisi dan di situ ada barisan laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dan Melissa disuruh memilih manakah orang yang menyerang dia dan Melissa pun memilih Daniel. Jadi udah fix Daniel yang menyerang Melissa. Timbul pertanyaan yang besar di polisi yang menemukan sampah yang banyak darah Daniel tadi di taman. Ini darah apa? Ini darah siapa? Itu. Akhirnya polisi flashback di interogasi Daniel yang awal-awal. Polisi pun menaruh curiga kepada Daniel kalau Daniel ini adalah yang membunuh Jessie Blodgett. Dengan adanya kecurigaan terhadap jawaban dari Daniel saat diinterogasi pertama tadi, dia menjawab mungkin seseorang telah memperkosa dan membunuh Jessie.
Padahal saat itu hasil otopsi Jessie belum keluar dan tidak ada satupun polisi yang mengetahui kalau Jessie ini juga terkena pelecehan seksual. Dan hanya pembunuhnya saja yang tahu apa penyebab kematian dari korbannya. Sementara Daniel ada di penjara, pihak kepolisian Richfield dan pihak kepolisian Hartford saling bertukar informasi tentang kasus pembunuhan Jessie. Karena polisi di Richfield sudah mencurigai si Daniel tentang pembunuhan Jessie, polisi Richfield pun datang ke rumah Daniel untuk memeriksa barang-barang Daniel, terutama komputer. Di komputer Daniel ditemukan begitu banyak film porno, dan film-film porno ini bukan film porno biasa, melainkan film porno yang dibeli di situs-situs gelap, seperti film porno yang berbau-bau pembunuhan, film porno yang berbau mutilasi, film porno yang berbau pembunuhan berantai, seperti itu. Dan di salah satu film tersebut juga ada film yang diduga oleh kepolisian kejadian dari kematian Jessie itu sama seperti film itu. Adegan pencekikan, pembunuhan, dan korbannya juga dimandikan setelah meninggal. Seperti apa yang dialami Jessie saat ibunya menemukan Jessie basah di seluruh tubuhnya. Polisi pun melakukan interogasi lagi kepada Daniel. Namun saat interogasi ini Daniel lebih berhati-hati daripada interogasi yang sebelumnya. Polisi menanyakan apa hubungan Daniel dengan Jessie. Dan Daniel menjelaskan kalau mereka dulu tuh sempat berpacaran selama 4 bulan dan akhirnya putus. Setelah itu Daniel bercerita kalau mereka berhubungan kembali tapi tidak dipublikasikan, tidak diberitahu ke orang-orang, karena saat itu Daniel juga sudah mempunyai pacar. Dia tidak mau pacarnya tahu kalau Daniel ini menjalin hubungan lagi dengan Jessie. Daniel juga mengaku ke polisi kalau Daniel sering datang ke rumah Jessie saat orang tua Jessie tidak ada di rumah. Yang membuat polisi lebih curiga lagi saat polisi menginterogasi Daniel tentang Jessie. Daniel ini wajahnya begitu sedih, kemudian suaranya seperti orang yang ingin menangis, sedih. Cuman tidak ada setetes air mata pun yang keluar dari mata Daniel. Polisi terus memberikan pertanyaan dan polisi bertanya kepada Daniel, di mana kamu saat Jessie itu terbunuh? Dan Daniel menjawab kalau dia ada di Taman Woodlawn untuk membaca dan menulis. Polisi bertanya lagi, apa yang kamu tulis? Daniel menjawab dia membuat sebuah buku dan bukunya itu bercerita tentang cerita fiksi pembunuhan dan karakter utamanya bernama Jessica. Setelah itu polisi memberikan berbagai macam pertanyaan lagi yang akhirnya membuat Daniel tidak nyaman. Dan Daniel berkata, aku tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian lagi. Aku berhak untuk diam dan aku akan menjawab pertanyaan kalian dengan pengacaraku. Setelah Daniel bilang seperti itu, akhirnya interogasi di hari itu diselesaikan dan ditutup oleh kepolisian. Karena Daniel berada di Taman Woodlawn pada saat kematian Jessica, polisi pun mendatangi taman itu untuk memeriksa CCTV di sana. Polisi ingin memastikan apa memang benar Daniel ada di sana atau tidak. Dan memang benar, di CCTV itu polisi melihat Daniel berada di taman itu saat pembunuhan. Tapi polisi menganggap bisa saja Daniel masuk ke kamar Jessie saat dini hari, dan sebenarnya Jessie itu sudah meninggal waktu ibunya masuk ke kamar. Orang tua Jessie tidak percaya kalau Daniel melakukan itu, dan mereka menganggap kalau Daniel itu baik dan tidak ada sedikit pun kecurigaan orang tua Jessie terhadap Daniel. Tetapi orang tua Jessie salah dan mereka telah tertipu oleh Daniel setelah ditemukannya beberapa bukti di Taman Woodlawn. Polisi menemukan kotak sereal di dalam sampah, di mana di dalam kotak sereal itu terdapat gulungan lap, ball gag, tali, dan tisu beralkohol. Di mana tali yang ditemukan itu sama persis dengan tali yang ada di rumah Daniel saat polisi melakukan pengecekan di garasi Daniel. Selain itu ditemukan juga solasi yang sama dengan solasi yang ada di rumah Daniel dan solasi yang ada di kamar Jessie. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan polisi menemukan DNA Daniel dan DNA Jessie di tali itu. Serta polisi juga menemukan DNA Daniel di kuku Jessie. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, walaupun Daniel tidak mengaku membunuh Jessie, Daniel tetap ditangkap atas pembunuhan Jessie.
Yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah alasan mengapa Daniel membunuh Jesse. Padahal Jesse adalah teman baik Daniel. Ayah Jesse berkata mungkin Daniel adalah seorang sosiopat. Pada umumnya mereka juga berbaur dengan temannya, mereka juga brilian, mereka juga pintar, tapi mereka tidak punya rasa empati. Pendapat lain mengatakan bahwa alasan Daniel membunuh Jesse adalah untuk memenuhi dan memuaskan keinginannya yang sakit, dan saat itu hanya Jesse lah yang dapat dijadikan sasaran empuk. Daniel tahu kemana Jesse akan pergi, Daniel tahu keseharian Jesse, Daniel pun tahu kapan rumah Jesse kosong. Dan yang membuat banyak orang benar-benar geram dan kecewa adalah saat persidangan, Daniel sama sekali tidak mengakui perbuatannya. Di pengadilan dia malah berbicara seolah-olah dia sedang bermain drama. Dia juga sempat mengatakan kata-kata yang tidak sopan kepada hakim, dan dia pun sama sekali tidak meminta maaf kepada kedua orang tua Jesse dan Jessie. Daniel dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat. Hal ini dikarenakan kasus Daniel ini cukup berat dan dikhawatirkan apabila Daniel nanti dibebaskan, dia akan mengulangi perbuatannya lagi. Di saat ayah Jesse berbicara di pengadilan, ayah Jesse mengatakan kata-kata yang begitu menyentuh kepada Daniel. Daniel, aku memaafkanmu setiap hari setelah aku mengetahui bahwa kamulah yang membunuh anakku. Aku percaya kita semua mempunyai sifat baik dan sifat buruk di dalam diri kita masing-masing. Jadi saya tidak akan memfitnah dan menjelek-jelekan kamu. Karena kejadian ini, ayah Jesse, Buck Blodgett, mendirikan sebuah organisasi non-profit yang bernama Love Greater Than Hate Project, dengan misi melindungi perempuan dari kekerasan dan untuk membuat semua orang termotivasi, terdidik, dan terinspirasi untuk memilih cinta daripada kebencian. Dan inilah yang diinginkan Jesse sewaktu Jesse masih hidup. Oke semua, itu tadi cerita dari kisah pembunuhan Jesse Blodgett yang dibunuh oleh sahabat baiknya sendiri, Daniel. Bagaimana menurut kalian? Sampai saat ini pun, saat aku selesai membaca ceritanya atau artikel-artikelnya, video-videonya, aku masih merasa kurang tahu nih apa sebenarnya motif dari Daniel untuk membunuh Jesse. Apakah benar dia seorang sosiopat, atau mungkin saat itu Daniel benar-benar ingin memperkosa Jesse dan ternyata Jesse terbunuh. Aku juga nggak tahu. Kalau menurut kalian gimana? Nanti kalian tulis di komen ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like-nya kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa di subscribe agar aku lebih rajin bikin videonya. Dan see you on the next video. Bye bye.